Selamat siang untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk final project kami dengan judul modul yaitu aktivasi karbon aktif. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Melati Indriani, NIM 1803004, dan teman saya Putri Dewi Harlini, NIM 1803022. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karbon aktif. Karbon aktif merupakan senyawa amorf yang dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau arang yang diperlakukan secara khusus untuk mendapatkan daya absorpsi yang tinggi. Kemudian karbon aktif terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu karbon aktif sebagai pemucat, di mana biasanya berbentuk powder yang halus yang digunakan dalam fase cair dan berfungsi untuk memindahkan zat-zat pengganggu. Yang kedua itu ada karbon aktif sebagai penyerap. Biasanya berbentuk granular atau pellet yang sangat keras, diameter umumnya digunakan pada fase gas yang berfungsi untuk mengembalikan pelarut katalis dan pemurnian gas. Kemudian macam-macam bentuk dari karbon aktif. Yang pertama itu ada karbon aktif berbentuk serbuk dengan ukuran lebih kecil dari 0,18 mm, terutama digunakan dalam aplikasi fasa cair dan gas. Yang kedua, karbon aktif berbentuk granular. Berbentuk granular ini dengan ukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Jenis ini digunakan pada fase cair dan gas. Beberapa aplikasi dari jenis ini untuk pemurnian emas, pengolahan air, pemurnian pelarut, dan penghilang bau busuk. Yang ketiga, itu ada berbentuk pelet, di mana berbentuk pelet ini berdiameter 0,8 sampai 5 mm. Kegunaan utamanya untuk aplikasi fasa gas karena mempunyai tekanan rendah, kekuatan mekanik tinggi, dan kadar abu yang rendah. Biasanya digunakan untuk pemurnian udara, tromol otomatis, dan pengontrol emisi pada gas buang. Selanjutnya, fungsi karbon aktif. Pada umumnya, karbon aktif atau arang aktif digunakan sebagai bahan pembersih dan penyerap. Juga digunakan sebagai bahan pengemban katalisator. Pada industri karet ban, arang aktif yang mempunyai sifat radikal dan serbuk sangat halus digunakan sebagai bahan aditif kompolimer. Yang pertama, di sini ada macam-macam fungsi dari karbon aktif. Yang pertama sebagai filter untuk menjernihkan air, sebagai adsorben pemurnian gas, sebagai filter industri minuman, sebagai penyerap hasil tambang dalam industri pertambangan, kemudian berfungsi sebagai pemucat atau penghilang warna kuning pada gula pasir. Kemudian berfungsi untuk mengolah limbah B3, yaitu bahan beracun berbahaya. Selanjutnya sebagai penyegar atau pembersih udara ruangan dari kandungan uap air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Dewi Harlini. Baiklah, saya akan menjelaskan sifat karbon aktif. Sifat absorpsi karbon aktif. Sifat karbon aktif sangat tergantung pada porositas permukaannya. Namun, di bidang industri, karakterisasi karbon aktif lebih difokuskan pada sifat adsorpsi daripada struktur poringnya. Gugus fungsi dapat terbentuk pada karbon aktif ketika dilakukan aktivasi yang disebabkan terjadinya interaksi radikal bebas pada permukaan karbon dengan atom-atom seperti oksigen dan nitrogen yang berasal dari proses pengolahan ataupun atmosfer. Gugus fungsi ini menyebabkan permukaan karbon aktif menjadi reaktif secara kimiawi dan mempengaruhi sifat adsorpsinya.
Oksidasi permukaan dalam produksi karbon aktif akan menghasilkan gugus hidroksil, karbonil, dan karboksilat yang memberikan sifat amorf pada karbon, sehingga karbon aktif dapat bersifat sebagai asam maupun basa. Di sini juga saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi daya serap karbon aktif. Yang pertama itu sifat serapan. Sifat serapan itu adalah banyaknya senyawa yang terdapat diabsorpsi oleh arang aktif, tetapi kemampuannya untuk mengabsorpsi berbeda dengan masing-masing senyawa. Absorpsi akan bertambah besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari struktur yang sama. Absorpsi juga dipengaruhi oleh fungsi, maksud kami gugus fungsi, posisi gugus fungsi, ikatan rangkap, struktur rantai, dan senyawa serapan. Yang kedua adalah temperatur. Dalam pemakaian arang aktif, dianjurkan untuk mengamati temperatur pada saat berlangsungnya proses. Faktor yang mempengaruhi temperatur proses absorpsi adalah viskositas dan stabilitas termal senyawa. Jika pemanasan tidak mempengaruhi sifat-sifat senyawa serapan, seperti terjadi perubahan warna maupun dekomposisi, maka perlakuan dilakukan pada titik didihnya. Yang ketiga yaitu pH atau derajat keasaman. Untuk asam-asam organik, absorpsi akan meningkat bila pH diturunkan, yaitu dengan penambahan asam-asam mineral yang disebabkan karena kemampuan asam mineral untuk mengurangi ionisasi asam organik tersebut. Sebaliknya, bila pH asam organik dinaikkan, yaitu dengan menambahkan alkali, absorpsi akan berkurang sebagai akibat terbentuknya garam. Yang keempat, waktu kontak. Waktu kontak ini apabila arang aktif ditambahkan dalam satu cairan, dibutuhkan waktu untuk mencapai keseimbangan. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan jumlah arang yang digunakan. Pengadukan juga mempengaruhi waktu kontak. Pengadukan dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada partikel arang aktif untuk berkontakan dengan senyawa serapan untuk larutan yang mempunyai viskositas tinggi dibutuhkan waktu kontak yang lebih lama. Proses pembentukan karbon aktif yang pertama yaitu dehidrasi. Dehidrasi adalah proses penghilangan kandungan air di dalam bahan baku dengan cara pemanasan di dalam oven. Yang kedua adalah karbonisasi, yaitu proses di mana unsur-unsur oksigen dan hidrogen dihilangkan dari karbon dan akan menghasilkan rangka karbon yang memiliki struktur tertentu. Yang ketiga adalah aktivasi, yaitu suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori, yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya absorpsi. Aktivasi karbon aktif dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu aktivasi secara kimia. Aktivasi secara kimia biasanya menggunakan bahan-bahan pengaktif seperti garam kalsium klorida atau CaCl2, magnesium klorida, MgCl2, seng klorida atau ZnCl2. Selain garam mineral, biasanya digunakan adalah berbagai asam dan basa organik seperti asam sulfat, H2SO4, asam klorida HCl, asam hipoklorit, H3PO4, kalium hidroksida KOH, dan natrium hidroksida NaOH. Yang kedua, aktivasi secara fisika.
proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik dengan bantuan panas, uap, dan CO2. Metode aktivasi secara fisika antara lain dengan menggunakan uap air, gas karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Gas-gas tersebut berfungsi untuk mengembangkan struktur rongga yang ada pada arang sehingga memperluas permukaannya, menghilangkan konstituen yang mudah menguap, dan membuang produksi tar atau hidrokarbon pengotor pada arang. Baiklah, saya kembalikan kepada Bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi penggunaan karbon aktif dalam industri. Itu yang pertama, pada industri obat dan makanan, kegunaannya sebagai penyaring, menghilangkan bau dan rasa. Yang kedua, pada industri perminyakan, itu sebagai penyuling bahan mentah. Pada industri pembersih air, digunakan sebagai penghilang warna dan bau. Pada industri gula, digunakan sebagai penghilang zat warna. Sebagai penghilang zat-zat warna, proses penyaringan menjadi lebih sempurna. Yang kelima, pada industri pelarut yang digunakan kembali, itu digunakan sebagai penarik kembali berbagai pelarut. Pada industri pemurnian gas, untuk menghilangkan sulfur gas beracun, bau busuk asap. Pada katalisator, digunakan sebagai reaksi katalisator pengangkut vinil klorida serta vinil asetat. Yang terakhir, pada pengolahan pupuk digunakan sebagai pemurnian serta penghilangan bau. Selanjutnya, sumber-sumber karbon aktif, yaitu karbon aktif dapat dibuat dari berbagai macam bahan dasar yang mengandung karbon. Yang biasanya dipakai sebagai bahan dasar karbon aktif antara lain yaitu batu bara, tempurung kelapa sawit, petrokok, limbah pinus, dan kayu. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Apabila ada ucapan serta tutur kata kami yang salah, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih.